Oleh karena itu, karena sampai hari ini belum ada uji klinik yang dipublikasi di jurnal internasional yang menyatakan bahwa vaksin itu aman dan efektif, efikasinya mampu melindungi anak umur di bawah 6 tahun itu, dan belum ada yang mendaftarkan pada Badan POM, maka sampai saat ini belum ada rencana untuk vaksinasi anak umur di bawah 6 tahun. Baik Prof, tadi ada informasi bahwa anak-anak usia di bawah 6 tahun ini belum ada vaksinnya ya Prof ya saat ini. Tapi ada wacana untuk melakukan vaksin. Kami lihat di beberapa media gitu ya, di luar negeri sedang memperlakukan vaksin, mempersiapkan vaksin di usia 6 tahun ke bawah. Kalau dilihat dari urgensinya ini bagaimana Prof? Apakah memang anak-anak di bawah usia 6 tahun ini untuk melakukan vaksinasi COVID terutama ini urgent atau tidak? Jadi untuk memutuskan suatu kelompok umur itu akan divaksin atau tidak, itu banyak pertimbangannya. Pertama, tadi bahwa angka kejadian memang di bawah 6 tahun itu sedikit. Di Indonesia hanya sekitar 0,5% dari yang meninggal itu adalah di bawah 5 tahun. Tetapi yang sakit COVID itu pada anak di bawah 5%, sekitar di bawah 5 tahun itu sekitar 3%. Ya, sekitar 3% ya. Sekitar 3% di bawah 5 tahun. Nah, jadi kalau dari situ memang urgent juga, tapi tidak se-urgent pada lansia, karena lansia yang meninggal itu adalah 46% dan yang sakit itu adalah 11,3% artinya. Tetapi pertimbangan kedua, ada nggak vaksin di negara kita yang sudah dikaji oleh ITAGI, dikaji oleh Badan POM, dikaji oleh Ikatan Dokter Indonesia yang bisa dipakai untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain. Kenapa? Karena negara lain kondisinya berbeda, vaksinnya bisa berbeda, dan mungkin anak-anak yang terkena penyakit itu juga mungkin berbeda jumlahnya. Jadi untuk Indonesia sampai saat ini belum ada rencana untuk vaksinasi anak di bawah 6 tahun karena pertimbangan tadi. Pertama, belum ada vaksin yang oleh perusahaannya hasil uji kliniknya itu diajukan kepada Badan POM, diajukan kepada ITAGI untuk dipakai sebagai vaksin untuk anak umur di bawah 6 tahun. Nah, kenapa demikian? Karena proses suatu vaksin harus diajukan untuk bisa dipakai dalam program itu melalui rangkaian proses yang panjang sekali. Pertama harus ada uji klinik pada kelompok usia tersebut yang kemudian hasilnya dipublikasi di forum internasional resmi yang kemudian direview oleh ahli-ahli yang kompeten untuk bidang itu. Nah, setelah ada bukti apa yang dilaporkan dalam publikasi itu harus pertama adalah vaksin itu aman untuk kelompok umur itu, katakanlah kelompok di bawah 6 tahun. Yang kedua, apakah dia mampu menimbulkan kekebalan pada kelompok umur di bawah 6 tahun tersebut. Yang ketiga, apakah mampu melindungi, namanya efikasi terhadap terbukti melindungi terhadap serangan COVID pada kelompok umur itu. Kalau tiga hal itu ada, maka kemudian si peneliti vaksin tadi akan mendaftarkan kalau di Indonesia ke Badan POM. Badan POM akan lihat hasil penelitiannya, juga ITAGI. Jadi di Indonesia ada banyak badan. Di Badan POM itu akan bekerja sama dengan pakar-pakar, mengundang pakar-pakar mengkaji hasil penelitian tersebut. Kemudian ITAGI juga demikian, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga demikian, Komnas KIPI. Nah, kalau semua sepakat bahwa vaksin itu aman dan mempunyai kemampuan melindungi anak umur di bawah 6 tahun, baru vaksin dijadikan untuk program. Nah, barulah Kementerian Kesehatan yang melaksanakannya. Oleh karena itu, karena sampai hari ini belum ada uji klinik yang dipublikasi di jurnal internasional yang menyatakan bahwa vaksin itu aman dan efikasinya mampu melindungi anak umur di bawah 6 tahun untuk anak itu, dan belum ada yang mendaftarkan pada Badan POM, maka sampai saat ini belum ada rencana untuk vaksinasi anak umur di bawah 6 tahun. Gitu Mas Budi kira-kira. Baik.
Baik Prof, ini jadi pertanyaan lanjutan mungkin Prof, Ya. mengenai vaksin untuk anak di bawah 6 tahun ini ya, untuk balita. Berarti apakah ada tingkat ketelitian yang berbeda untuk melakukan vaksinasi ini dibandingkan dengan orang dewasa Prof? Apakah tingkat ketelitiannya berbeda? Penelitian vaksin sama prinsipnya. Tadi seperti saya jelaskan bahwa pertama pada uji binatang dulu, ya uji binatang divaksin binatangnya, kemudian binatang itu dipaparkan kepada virusnya, kemudian binatangnya itu dimatikan, dilihat apakah vaksin itu mampu melindungi binatang itu, ya, dan menimbulkan kekebalan pada binatang itu. Kalau ternyata iya, baru masuk ke fase uji klinik. Tadi namanya fase praklinik ya, uji binatang. Dan pada orang dewasa sehat dulu. Orang dewasa sehat dikasih vaksin itu, kemudian dilihat kekebalannya, kemudian akan dilihat apakah terpapar apa tidak dibandingkan dengan anak orang yang nggak divaksin. Intinya sama. Jadi, nah setelah pada orang dewasa aman, baru diuji klinik pada anak. Prosesnya sama, semua sama, stadiumnya sama, ya. Tapi hanya dimulai dengan dewasa dulu, dewasa tua, kemudian anak remaja, kemudian paling kecil, ya. Jadi di beberapa negara sudah ada uji klinik untuk anak di bawah 6 tahun, tapi menggunakan vaksin yang mungkin berbeda dengan Indonesia, sehingga tidak bisa begitu saja kita meniru dari negara lain karena satu vaksinnya berbeda, kedua uji kliniknya belum diajukan ke Badan POM Indonesia, sehingga kita belum memikir ke arah sana. Demikian Mas Budi.